Roh dengan kostum hijau, apakah itu membawa kemalangan atau kehendak diri sendiri? Pada suatu waktu, di sebuah desa yang damai yang terletak di pegunungan, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Kaito. Ia memiliki seorang putri yang cantik bernama Hana, yang sangat disayangi oleh semua orang karena sifatnya yang lembut. Namun, Hana memiliki satu masalah, ia selalu merasa iri pada orang lain. Meskipun ia memiliki kehidupan yang nyaman dengan segala yang ia butuhkan, ia sering merasa ingin memiliki lebih banyak. Ia merasa iri pada orang-orang yang memiliki hal-hal yang tidak ia miliki. Seperti perhatian lebih, kecantikan lebih, dan kesuksesan lebih. Suatu hari, saat berbelanja di pasar, Hana mendengar dua pelancong berbicara tentang roh yang aneh. Mereka menyebutnya Aoi Sozoku, yang berarti kostum hijau. Mereka bercerita tentang roh tersebut, mengatakan bahwa roh itu mengenakan jubah hijau panjang yang mengalir. Dan lahir dari rasa iri seorang wanita yang tidak tahan melihat kebahagiaan orang lain. Roh itu, katanya, akan muncul kepada mereka yang merasa iri dan menawarkan apa yang mereka inginkan, tetapi dengan harga yang mahal. Roh itu akan membawa nasib buruk dan kemalangan kepada siapa saja yang menyambut rasa iri ke dalam hati mereka. Hana memikirkan roh ini cukup lama. Ia menyadari bahwa ia telah merasa iri untuk waktu yang lama, dan sebagian dari dirinya merasa bahwa mungkin roh ini sedang mengamatinya. Tak lama setelah itu, Hana mulai bermimpi tentang Aoi Sozoku. Dalam mimpinya, roh itu muncul, tinggi dan misterius, dibalut dalam jubah hijau. Roh itu berbicara padanya, mengatakan bahwa ia bisa memberikan segala yang Hana inginkan. Jika hanya ia menerima rasa iri dan membiarkannya tumbuh dalam dirinya. Roh itu menjanjikan kekayaan, kecantikan, dan kekaguman, semua yang Hana inginkan selama ini. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Hana berjalan mendekati sebuah kolam yang tenang di luar desa. Di sana, ia melihat roh tersebut berdiri diam, sama seperti yang terlihat dalam mimpinya. Jubah hijau itu berkilau di cahaya yang memudar, dan mata Aoi Sozoku tersembunyi di bayangan tudungnya. Roh itu berbicara padanya lagi. Kali ini dengan suara yang terdengar seperti angin yang berbisik melalui pepohonan. Kamu dipenuhi dengan rasa iri, Hana. Aku bisa memberikan segala yang kamu inginkan. Tetapi akan ada harga yang harus dibayar, katanya. Hana, yang merasa sangat mendambakan lebih, menyetujui tawaran roh tersebut tanpa berpikir panjang. Aku terima, bisiknya. Penuh semangat untuk mendapatkan apa yang selalu diinginkannya. Sejak saat itu, segala sesuatu dalam hidup Hana seakan berubah. Ia menjadi lebih cantik, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Bisnis ayahnya berkembang pesat, dan tak lama kemudian mereka memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa mereka gunakan. Para penduduk desa, yang terpesona dengan kecantikan dan kesuksesannya, memujanya dengan mendalam. Namun, meskipun semua itu, Hana mulai merasakan kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Semakin banyak yang ia terima, semakin gelisah ia rasakan. Rasa iri terhadap orang lain tidak hilang, ia malah semakin kuat. Ia mulai memperhatikan cara orang-orang memandangnya, dan ia bertanya-tanya apakah mereka juga merasa iri padanya. Semakin banyak yang ia miliki, semakin ia khawatir akan kehilangannya. Tak lama kemudian, Hana menjadi terisolasi. Ia tak bisa lagi terhubung dengan teman-temannya atau penduduk desa. Mereka mulai menyadari sikapnya yang dingin dan menjauh, dan berbisik tentang perubahan aneh yang terjadi padanya. Mereka berkata bahwa Hana berada di bawah pengaruh Aoi Sozoku, dan bahwa keberuntungan baiknya datang dengan harga yang sangat mahal. Suatu malam, merasa putus asa dan kesepian, Hana kembali pergi ke kolam itu, berharap menemukan jalan keluar dari kesedihannya. Aoi Sozoku muncul sekali lagi, dengan jubah hijau yang bersinar di bawah sinar bulan. Roh itu memandang Hana dengan mata yang tersembunyi, dan suaranya menggema di dalam pikirannya. Apakah ini yang kamu inginkan, Hana? Apakah kamu merasa beratnya rasa irimu sekarang? Tanya roh itu, dengan suara yang tenang namun kuat. Hana, yang dipenuhi penyesalan, akhirnya mengerti. Tidak, katanya sambil menangis. Aku kira aku menginginkan semua ini, tetapi sekarang aku sadar bahwa aku telah kehilangan apa yang benar-benar penting. Tolong, hapuslah kutukan ini. Aku tidak ingin merasakan iri lagi. Keberadaan Aoi Sozoku menjadi lebih lembut, dan ia berbicara dengan kesedihan yang lembut. Iri adalah kekuatan yang kuat, dan begitu ia berakar, ia bisa menghancurkan segalanya. Tetapi ada cara untuk membebaskan dirimu. Untuk menghapus kutukan ini,
Kamu harus belajar untuk melepaskan rasa irimu. Kamu harus memberi kepada orang lain. Berbagi apa yang kamu miliki, dan bersyukur atas kehidupan yang telah kamu terima. Hana mendengarkan dengan seksama, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan harapan. Ia sadar bahwa ia telah mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Ia telah mengejar hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang hanya membuatnya merasa kosong. Sejak hari itu, Hana mengubah sikapnya. Ia mulai membantu penduduk desa, memberikan kebaikan dan dukungan daripada mencari pujian dan kekayaan. Ia mulai fokus pada kebahagiaan sederhana dalam hidup dan berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain. Perlahan-lahan, kutukan Aoi Sozoku pun terangkat. Dan Hana menemukan kedamaian dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, Hana dikenal karena kemurahan hati dan kehangatannya. Orang-orang tidak lagi takut padanya, dan desa pun berkembang. Cerita tentang Aoi Sozoku tersebar luas, mengingatkan semua orang tentang bahaya rasa iri. Jubah hijau roh itu menjadi pengingat untuk tidak membiarkan rasa iri mengendalikan hidup seseorang. Dan untuk selalu menghargai berkat yang sudah dimiliki. Pada akhirnya, Hana belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak daripada orang lain. Tetapi dari merasa puas dengan apa yang kita miliki dan membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Roh Aoi Sozoku, yang dulu menjadi simbol iri dan kemalangan, pun memudar menjadi legenda. Meninggalkan hanya pelajaran yang dia ajarkan, bahwa kebaikan, bukan iri hati, membawa kedamaian sejati.